bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya, ada pembelaan yang melampaui batas. Nah itu kan mens rea itu tidak muncul, tidak ada di salah satu alasan. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lilis mau spontan? Nah, sementara Ibu Lilis keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam rentan itu? Mereka tidak tegas dan tidak bisa membuktikan secara terang apa yang terjadi di situ. Jadi cuma berdasarkan keterangan anak, kemudian keterangan mereka menggunakan hasil visum et repertum ini kan sangat lemah sekali. Bahwa hasil visum et repertum itu jelas bahwa ada memar dan lecet, di situ dikatakan. Dan itu akibat kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul kan tidak bisa disimpulkan akibat apa, karena kekerasan tumpul itu banyak penyebabnya. Bisa karena pukulan, bisa karena gesekan benda yang permukaannya kasar. Nah, ahli forensik itu sudah mengatakan kemarin bahwa itu lukanya adalah luka lecet akibat gesekan dengan permukaan yang benda yang permukaannya kasar ya, bukan oleh pukulan. Itu clear oleh ahli forensik mengatakan mau sekuras apapun pukulan itu, cuma dia menimbulkan luka memar. Nah, kemudian kita lihat coba barang buktinya yang lain, misalnya celana. Celana kan kelihatan tidak ada apa-apanya. Kalau ada gesekan, itu pasti celananya robek. Jadi saya pikir bahwa mungkin jaksa karena malu saja misalnya mengakui bahwa sebenarnya tidak ada kejadian itu. Jadi membuat tuntutan yang aneh. Dia menyatakan bahwa ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana tiba-tiba Ibu Supriyani mau tiba-tiba pergi memukul seorang anak? Ya, dia lagi posisi mengajar misalnya, Ibu Lilis juga lagi mengajar anak tersebut, tiba-tiba dia mau datang memukul. Jadi saya pikir tuntutan yang aneh. Ya, nantilah kita akan jawab nanti di pledoi ya, pembelaan kita. Oke. Bu, perasaannya Bu? Divonis bebas bagaimana Bu? Senang, alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa Polis bebas. ya divonis bebas. Tapi tetap akan tentunya kalau tidak memukul Bu ya. Tidak memukul. Tidak memukul rekan. Yang penting nggak memukul itu aja. Iya. Itu aja. Itu sumbernya. Oke. Kan di barang dari sidang kalau saya dipaksakan di barang. Iya. Tidak bisa Cari makan di sini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.